Jadi begini ya, saya pertama tidak terlalu mengikuti tentang proses perkaranya NM ini ya, Nikita Mirzani ini, karena saya fokus kepada perkaranya LM ya, Nisa Mariana ini. Cuman kalau memang ada perpanjangan penahanan, itu lumrah dan biasa bisa dilakukan karena mengacu kepada ketentuan KUHP. Dalam hal untuk kebutuhan proses penyelidikan yang belum lengkap atau ada yang namanya petunjuk dari pihak kejaksaan, kalau memang mesti dimungkinkan, pihak polisi punya hak untuk melakukan perpanjangan dan itu lumrah biasa dilakukan. Yang penting jangan batas maksimalnya. Karena ini kan saya lihat baru berapa kali diperpanjang, 2 kali ya, dan masih diperbolehkan hal itu. Cuman kalau udah batas waktunya, artinya nanti lewat dari masa penahanan sesuai dengan ketentuan KUHP itu, dia harus lepas demi hukum. Nah, intinya pihak penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini artinya mereka yang melakukan penahanan terhadap hal ini, artinya ya mereka yang punya beban kewajiban untuk melakukan pembuktian sampai masa penahanan ini berakhir. Cuman kalau mereka tidak bisa, artinya kan syarat untuk orang ditetapkan sebagai tersangka itu kan ada 2 alat bukti, minimal ada 2 alat bukti ya. Artinya kalau memang ada 2 alat bukti itu, orang itu boleh ditetapkan sebagai tersangka. Nah begitu. Kalau untuk dilakukan penahanan, misalnya syarat objektif dan objektifnya sudah terpenuhi untuk dilakukan penahanan orang tersebut, misalnya ancaman hukumnya di atas 5 tahun atau ada hal-hal lain, boleh itu dilakukan penahanan. Dan saya lihat pihak penyidik Polda Metro Jaya ini artinya melakukan penahanan terhadap NM ini, Nikita Mirzani ini, ya mungkin ada alasan yang tepat dan mereka meyakini syarat objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi dan itu sah dilakukan. Jadi saya sih nggak kaget, biasa bagi kami dalam hal ada klien misalnya kita menganggap perpanjangan misalnya 20 hari atau perpanjangan lagi 20 hari atau 20 hari langsung plus 30 hari kan, misalnya seperti itu kan. Dan itu hal-hal yang lumrah biasa terjadi di proses hukum acara seperti itu. Banyak hal-hal seperti itu. Cuman saya yakin betul bahwa kiblatnya kan semua orang harus taat pada aturan. Kiblatnya apa sih? Kan begitu aturannya. Payung hukumnya apa ya? Ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengacu pada ke situ. Artinya kalau KUHP mengatur hal itu dan boleh, ya boleh-boleh aja. Cuman apa yang disampaikan oleh pendapat hukum teman-teman yang lain ya itu sah-sah juga, memang betul. Kalau memang nanti masa penahanannya sudah habis, tidak bisa dilimpahkan atau tidak bisa sampai P21 masa penahanan, karena mereka melakukan penahanan kan dalam hal ini. Artinya mereka harus berlomba-lomba dalam waktu dekat ini, harus artinya berkas itu segera terpenuhi, P21 dilimpahkan dan agar segera proses ini disidangkan, seperti itu. Tapi Bang, kalau memangnya kan ini kan berarti dari NM ini tinggal menunggu kapan P21-nya dikasih ditambahkan masa penahanannya. Nah, nanti misalkan sudah lewat dari penambahan masa tahanan, berarti kan dia seperti yang Abang bilang tadi bebas lepas demi hukum. Tapi kan berarti kan dia sudah bebas lepas demi hukum sendiri. Tapi untuk kasusnya sendiri apa akan terus berjalan atau gimana? Ya kalau udah lepas demi hukum itu menurut saya harus berhenti. Artinya pihak penyidik tidak mampu untuk membuktikan karena mereka sudah melakukan penahanan. Ada konsekuensi hukumnya kalau udah dilakukan penahanan kan begitu. Mereka punya beban kewajiban untuk membuktikan NM ini kan begitu. Karena saya yakin ya pihak ini hanya menunggu waktu saja ya. Artinya begini ya, pihak penyidik Polda Metro Jaya saya yakin mereka tidak akan selancang dan seberani itu melakukan penahanan terhadap NM ini kalau tidak didasari 2 alat bukti yang cukup untuk mereka menetapkan tersangka. Itu yang pertama. Dalam hal mereka melakukan penahanan, mereka juga harus meyakini secara penuh dasar daripada bukti ini untuk ditetapkan tersangka. Karena begini, orang menetapkan seseorang menjadi tersangka itu dengan proses dan mekanisme dan prosedural sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya ada tahap penyelidikan, ada tahap penyidikan, kan begitu. Ditetapkan NM ini sebagai Nikita Mirzani, artinya pihak penyidik meyakini atau mengantongi 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Setelah itu ada dasar untuk dilakukan penahanan, kan begitu. Syarat untuk dilakukan penahanan kan ada kemungkinannya banyak. Misalnya syarat objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi, ancamannya di atas 5 tahun, boleh dilakukan. Ada kemungkinan dia akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang dengan
tindak pidana yang serupa yang dilakukan oleh NM itu. Makanya saya yakin ini hanya proses waktu saja ya. Nggak mungkin, jarang terjadi orang yang ketika sudah ditahan, orang tersebut akan lepas demi hukum karena waktu yangnya, artinya waktunya sudah selesai. Artinya tidak ada masa perpanjangan lagi. Tetap saya yakin dalam waktu dekat, saya lihat pasti yakin P21 kok ini, perkara NM ini. Artinya bakal bebas murni berarti? Enggak, saya yakin naik kok sampai persidangan. Karena marwah dari proses penyidik Polda Metro Jaya itu dipertaruhkan dalam hal ini. Apalagi ini seorang public figure kan, artinya seorang artis. Semua mata tertuju kepada Polda Metro Jaya ya. Kalau dalam hal ini mereka tidak bisa melanjutkan proses ini sampai dengan P21, itu dipertaruhkan penyidik Polda Metro Jaya ini. Dan saya yakin hanya menunggu waktu saja kok. Dan ini lazim, boleh dilakukan karena acuannya tentu dengan KUHP. Artinya semua mengacu pada KUHP kan, ketentuan KUHP, dan itu diperbolehkan mereka untuk melakukan perpanjangan. Dan saya yakin dalam waktu dekat pasti P21. Karena mereka terus kan berkoordinasi, kan ada prosesnya P18, P19, P21. Artinya kan berkoordinasi dengan, jadi begini ya, saya jelaskan kembali lagi bahwa pihak kepolisian itu artinya menjelaskan bahwa ada orang ini kan, artinya meracik lah bahwa ini ada temuan nih, ada tersangka, syarat bukti permulaannya ada, orang ini bisa dilakukan ditetapkan sebagai tersangka, bisa dilakukan penahanan. Mereka itu mengirimkan SPDP namanya, surat perintah dimulainya penyidikan, ke kejaksaan. Kejaksaan akan memberikan petunjuk, kan begitu. Petunjuk itu akan diberikan bahwa misalnya saya analogikan dalam proses masakan misalnya, ini kurang garam nih sedikit, ini kurang asin nih. Petunjuk dari JPU nanti, jaksa. Nah, ketika hal itu proses bolak-balik antara berkas ini dengan berkas yang di kepolisian ke kejaksaan, berkas itu akan bolak-balik, akan ada petunjuk terus. Jadi dalam masa perpanjangan yang dilakukan oleh teman-teman Polda ini, pasti akan ada petunjuk bahwa lengkapi ini, segera ini. Dan itu bebannya ada di pihak penyidik kepolisian, Polda Metro Jaya. Dan saya yakin ini nggak akan terjadi harapan seperti lepas demi hukum. Jarang hal ini terjadi. Nggak mungkin, bahkan saya meyakini nggak mungkin, karena marwah dari pihak Polda Metro Jaya itu dipertaruhkan, dan pasti ada petunjuk dari pihak kejaksaan, petunjuk terhadap NM ini tentang berkas perkaranya. Apa sih petunjuknya? Pasti ada petunjuk di berkas itu, diberikan petunjuk bahwa dilengkapi ini, misalnya kurang asin, kurang garam, kurang bumbu, kurang cabai, itu ada petunjuknya, nanti dilengkapi, pasti dilengkapi ini. Tapi kalau memang hal itu terjadi, artinya tidak menutup kemungkinan ada ya hal yang bisa lepas demi hukum itu. Tapi 1000 itu cuman berapa, nggak nyampe 1%-nya yang terjadi. Ya cuman menurut saya lebih terhormat kalau memang hal ini sampai terjadi. Ya mau tidak mau, artinya pihak Polda Metro Jaya harus benar-benar berjiwa kesatria menyampaikan ya apa alasannya kok sampai ini tidak terjadi. Cuman saya yakin 1000% hal ini tidak akan terjadi, dan proses ini akan P21 dan naik proses persidangan. Dalam hal orang-orang dilakukan penahanan, karena pengalaman saya ya, faktanya pengalaman saya jarang pernah terjadi hal itu. Kalau memang sampai lepas demi hukum karena masa perpanjangan penahanan habis, mereka tidak sampai P21, jarang terjadi itu. Cukup ya?